judul-judul ini kita bisa ngeliat nih novelty-nya dari si paper ini apa, kemudian aplikasinya apa, kondisinya apa gitu. Nah, jadi judul itu jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu singkat. At least semua dari tiga komponen ini ada di situ ya. Nah, itu struktur dari judul. Jadi memang susah-susah gampang ya. Makanya judul itu kadang sampai di hari kita mau submit pun itu masih ada kemungkinan kita rubah gitu. Bahkan setelah disubmit pun, setelah dapat komentar dari review itu seringkali juga mereka minta untuk dirubah karena banyak juga yang miss ya, menunjukkan dari novelty apa yang mau ditunjukkan sehingga spesifik terhadap aplikasi tertentu gitu. Nah, kemudian author list juga sama ya, ada strukturnya. Nah, ini biasanya yang miss juga sama peneliti awam ya, maksudnya peneliti pemula, sorry. Jadi dulu saya pernah ngebimbing mahasiswa gitu pengalaman. Dia melakukan penelitian, dia menulis paper juga, tapi dia nulis namanya itu bukan yang pertama gitu. Di nomor 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Saya tanya juga, "Lah, kamu kenapa nulis namanya di situ gitu? Kamu kan yang nulis." Jadi dia tuh nggak paham gitu ya. Nah, di sini eh, penomoran ini ya, itu juga hierarki dari si sorry. Itu menunjukkan adanya kontribusi dari si author ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nulis paper juga jangan lupa bisa memahami kira-kira harus nulisnya di Mohon nomor maaf, keberapa gitu. waktu Nah, ya Mas. kemudian ya, siap siap siap. Nah, nanti ini bisa dipertimbangkan sama peraturan di institusinya masing-masing. Nah, kemudian juga sama di abstrak ya. Saya masuk ke abstrak. Ya, ini abstrak ini iklan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dalam satu kalimat, satu paragraf abstrak ini ya, itu juga terdiri dari introduction-nya apa ya. Di dalam introduction ini kita bisa juga buat dalam satu kalimat ya, entah satu kalimat atau dua kalimat yang terdiri dari research problem itu sendiri atau dengan research topiknya yang secara general itu apa. Nah, kemudian masuk ke apa yang mau kita propose gitu ya, apa yang mau kita propose di dalam paper ini. Nah, di sini juga kita tambahkan ya, alasannya apa, jangan cuma sekedar menunjukkan, oh kita mau propose metode dengan begini-begini gitu, tapi tanpa ada semacam scientific reason. Nah, kemudian dilanjutkan kondisi eksperimennya apa dan resultnya itu seperti apa. Nah, ini experimental condition sama result itu sebisa mungkin jumlah variabelnya sama. Misalkan kita mau membahas 3 variabel ya, kita evaluasi, maka di bagian hasil juga kita tunjukkan ketiga variabel itu hasilnya seperti apa. Nah, terakhir adalah bagian konklusi. Ini konklusi itu bukan berarti kita berharap ini mengawang-awang ke masa depan gitu ya. Maksudnya kita harus realistis bahwa penelitian kita ini kontribusinya apa gitu ya. Kadang dulu saya sering ngelihat mereka itu menuliskan konklusi seolah-olah seperti berharap bahwa ini tuh bisa dipakai, padahal nyatanya realitasnya result yang dia tunjukkan itu belum tentu bisa dipakai gitu. Nah, manfaatnya apa ketika kita mengetahui ada struktur ini? Kita bisa membuat kalimat, jumlah kalimatnya yang proporsional ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu strukturnya, kadang gitu setengah setengah dari abstrak itu hanya untuk apa namanya, introduction doang gitu. Nah, konklusinya nggak ada, resultnya nggak ada, kondisinya, eksperimental kondisinya tuh sederhana sekali gitu. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian masuk ke bagian introduction. Oke, ini secara umumnya ya, nanti saya jelasin satu-satu. Jadi at least saya rangkum itu setidaknya itu harus ada 8 ya. Jadi ada 8 struktur di dalam sebuah introduction section ini. Nah, penjelasannya apa masing-masing? Baik, yang pertama gini. Nah, ini bisa juga dalam satu paragraf atau dua paragraf ya. Jadi kita bisa kreatif mungkin, sekreatif mungkin ya, memodifikasi dari satu introduction section ini. Entah itu bisa 3 atau 4 atau 5 paragraf sekali, 5 paragraf sekalian gitu, boleh-boleh aja ya. Ada juga yang cuma 3 paragraf juga boleh juga. Tetapi dari sekian jumlah paragraf itu semuanya ini ke-8 itu harus masuk. Nah, yang pertama itu tentang secara umum ya, general topic. Oke lah, kita sudah paham. Nah, sebelum masuk ke research problem ya, ketika kita mau membahas research problem, jangan lupa ini kita ada semacam penjelasan sendiri gitu untuk mengerucutkan topik pembicaraan kita gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita mau ngomongin tentang rekonstruksi dari ECT. Nah, apa yang mau kita research problem apa yang mau kita highlight di sini, misalkan karena faktor adanya apa namanya, dindingnya itu misalkan. Nah, sebelum kita bahas tentang si dinding, efek si dinding, nah kita penjelasan dulu, ada semacam ya ibaratnya kayak basa-basi gitulah ya. Yang intinya pembahasan itu nanti meruncut pada si research problem. Nah, kurang lebih struktur awalnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita udah bahas research problem nih. Nah, research problem ini kan kalau di